Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa bersama dengan Jemaat GB Gilgal Pondok Gede. Dan rasakan hadirat Tuhan, kita akan menyembah bersama-sama. Saya yakin dan percaya di hari-hari ini kita hanya yang kita lakukan adalah doa, doa, dan doa. Ya, selain kita beraktivitas, karena yang kita andalkan itu hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan yang kita ini andalkan. Oke, kita akan memulai. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu. Kami akan memuji, memuliakan namamu. Hadiratmu nyata Tuhan. Setiap orang-orang yang ngikutin kami dalam berdoa dijamah oleh Engkau. Dan baik di FB dan IG, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Sehingga mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah diberi kekuatan. Mereka yang mengalami jalan buntu diberikan jalan keluar. Dan diberikan hikmat kreativitas Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus di masa-masa sulit ini. Kami hanya mencari Engkau. Kami hanya mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami siap memuji, memuliakan Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara? Amin. Oke, silakan istriku. Shalom semuanya. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Tetap sehat, tetap kuat. Amin. Apapun tetap kita andalkan Tuhan. Dalam situasi segala sesuatu Tuhan perintahkan kita tetaplah bersukacita. Amin. Yes, Kita amin. meninggikan nama Tuhan dan saya percaya kita terima sukacita dari surga. Yes. Begitu kita naikkan pujian ini. Amin. Angkat pujian ini, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya Di tengah badai, di tengah badai yang bergelora. terima sukacita. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan. itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan. Dapat saksikan kuasa-Nya, Taklukkan badai. taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah. Takkan patah semangatku. Takkan hilang. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Bersorak. Ku mau bersorak bagimu. Katakan, hey, Sukacita surga nyata penuhiku. penuhiku. Mari kita bergembira bersama-sama. Ya. Katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan. itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan. Dapat rasakan kasih-Nya Di tengah badai. di tengah badai yang bergelora. Katakan Amin. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan. itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan. Dapat saksikan kuasa-Nya, Ya, di tengah badai. taklukkan badai yang bergelora. Angkat tangan kita yang di rumah. Haleluya. Katakan, Ku mau bersorak bagimu. Takkan patah semangatku. takkan hilang. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Hey, Sukacita surga nyata penuhiku. penuhiku. Haleluya. Oh, haleluya. Kau
hatiku, takkan patah, takkan patah semangatku, takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak. Ku mau bersorak bagimu. Hey, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, Sukacita surga nyata penuhiku. penuhiku. Oh, sukacita surga, Sukacita surga nyata penuhiku. katakan oh betapa dalamnya Ya. kasih setia Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Katakan oh betapa dalamnya Betapa dalamnya kasih setiamu. kasih setiamu, betapa besarnya Yes Lord. kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. sempurnalah kehidupanku Sejak kau hadir dalam hatiku. kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Katakan indahnya, Indahnya oh Yesus Tuhanku. indahnya. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Haleluya. kita pada sukacita, amin. Amin, amin, Dalam segala amin. perkara amin, kita percaya amin. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Yes, Kita pada haleluya. kita terima sukacita Tuhan dari Tuhan, dan saya yakin dan percaya sukacita Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Baik, kita amin. akan masuk dalam penyembahan. Kita percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya
tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Kau sanggup Tuhan. Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar. melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup Memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Yesus sanggup. Haleluya. Yesus sanggup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji Engkau. Haleluya. Shedadadabase. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Dimanapun kau berada, mari bersama-sama angkat Terima kelengkap kasih suaramu menyembah Tuhan, Tuhan. kami bersyukur, kami memuji Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jesus.
dimanapun Engkau berada. Jangan pernah melakukan kuasa Tuhan. Yes. Apapun kondisimu, percaya Tuhan tetap ada bersama-sama Amen. dengan engkau. Dalam kesulitan, dalam kesendirian, Amen. dalam mungkin kita merasakan kesepian, Yes. tapi percaya tetap ada Amen. Tuhan Amen. yang memegang tangan kanan Amen. kita. Amen. Amen. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. setiap waktu. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit Tampak suram, awan gelap, awan gelap pun menghadap. hadapi badai, Hadapi badai, lewati gelombang, lewati gelombang, takkan pernah kau tak tinggalkan. pernah kau tinggalkan diriku. Walau Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkaulah yang menjadi tempat naungan kami. Engkaulah yang menjadi tempat perlindungan kami umat-Mu. Oh, di bawah kepak sayap-Mu Tuhan kami berlindung. Kami percaya umat-Mu yang tersisa ini tidak akan kena dengan penyakit COVID. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Engkaulah yang berkuasa atas bangsa kami. Engkaulah yang berkuasa Tuhan untuk negeri kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang berkuasa. Mari sama-sama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dalam nama Yesus yang berkuasa, biar Indonesia melihat kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kira Bapa kasih kata-kata Bapa. Kami mau berkata Tuhan, mau perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, biar virus corona ini berhenti. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kata-kata Bapa, Indonesia pasti melewati badai ini Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Bagi presiden kami Tuhan. Yes. Berikan Tuhan hikmat-Mu, kekuatan Haleluya. dalam kebijaksanaan setiap keputusan yang diambil. Amin. Amin. Untuk kemajuan Amin. negeri kami Indonesia. Amin. Amin. Bahwa setiap Tuhan para leader-leader yang ada, bahwa setiap kami warga negara Haleluya, Indonesia Yesus. mendukung Tuhan. Amin, Setiap amin, keputusan amin, yang amin. diambil oleh pemerintahan Terima kasih, kami ya Tuhan. Bapak. Biarlah Dalam Tuhan nama kami Yesus. percaya mereka mengambil keputusan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Oh, Bapak. haleluya. Dalam nama Tuhan Shekatakarada Yesus Bapa, 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 Kristus. Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang menonton acara live bersama dengan kami, apapun yang menjadi persoalan mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus yang berkuasa. Engkau yang memulihkan yang sakit, Engkau yang menyembuhkan Tuhan. Oh,
Di tengah-tengah COVID ini ada perusahaan-perusahaan yang menghadapi badai saat ini. Kami percaya Engkau memberikan kreativitas, Engkau yang memberikan Tuhan para investor-investor Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau memberikan ide-ide yang baru Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya anak-anak Tuhan tetap tegak berdiri. Di dalam nama Yesus, bahkan mereka Tuhan bisa menjadi berkat bagi bangsa ini untuk kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berdoa untuk kepala daerah Tuhan. Biar kepala daerah Tuhan, biar tunduk dan taat Tuhan. Mereka bukan mencari citra Tuhan, tetapi Tuhan mereka mau belajar taat. Kami lepaskan roh penundukan diri Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang di pusat, baik yang di daerah GB Gilgal Tuhan. Oh, kami berdoa di dalam nama Yesus di PIK, Pondok Gede Tuhan, dan juga di Palu, dan juga Tuhan Yesus Manado, Amurang, Palangkaraya. Kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami, Pak Wem, dan juga Pak Juan dan keluarga. Tuhan menjaga, melindungi mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Mereka ada dalam lindungan seluruh jemaat-Mu. Bentengi dengan darah-Mu yang kudus. Seluruh orang-orang yang kami layani, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Proteksi Tuhan. Kami berdoa segala roh ketakutan Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Siapapun yang menyaksikan ini bersama dengan kami berdoa, biar hadirat Allah ada di sana Tuhan. Oh, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Sebelum kami melanjutkan doa-doa kami mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa. Berbicaralah, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Ini signalnya nih. Ya. Iya, Wi-Fi ya. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Mohon maaf di Instagram ini kayaknya sepertinya agak ini ya. Putus-putus. Ya, putus-putus Instagram. Nggak apa-apa. Kita yang penting di Facebook. Oke. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita hidup bergaul dengan Allah. Dan saya seringkali berulang-ulang untuk menyampaikan kepada setiap jemaat, kepada setiap kita, supaya kita punya hubungan intim dengan Tuhan, supaya kita punya keintiman dengan Tuhan. Sebab sejak dari zaman Kejadian, ada Henok yang bergaul karib dan dia mewakili para bapak-bapak zaman purbakala. Dia diangkat oleh Tuhan karena hidup bergaul dengan Tuhan. Dan di zaman nabi-nabi ada seorang yang namanya Elia. Dia hidup bergaul dengan Allah dan dia diangkat oleh Tuhan. Dan di zaman Yesus Kristus adalah pribadi Yesus sendiri dengan orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan di zaman gereja akhir zaman saat ini, saudara, dimulai dari gereja mula-mula sampai sekarang ini, yang diangkat oleh Tuhan adalah gereja yang punya keintiman dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, tetapi mari kita hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dan ini yang ulang-ulang saya selalu ajarkan, untuk saya selalu ingatkan, sebab kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, pasti yang lain akan beres, saudara ya. Nah, makanya kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi Tuhan bergaul karib kepada orang yang takut akan Dia, perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saudara dan saya bergaul karib dengan Tuhan, maka ada perjanjian yang Tuhan sudah sampaikan terlebih dahulu. Ada janji-janji yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, itu yang kita terima, itu yang kita pegang, dan kita yakini itu pasti terjadi. Asalkan kita terus bergaul karib dengan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 25 ini, ayat 14 sampai ayat yang ke-18, bagaimana orang-orang
yang seharusnya ciri orang yang bergaul karib dengan Allah, orang-orang yang takut akan Allah. Ada banyak kunci, saudara, yang kita lihat di Alkitab, yang kita dengar di khotbah-khotbah yang lain, saudara. Tetapi saya hanya membahas dalam Mazmur pasal 25, ayat yang ke-14, sampai di ayat yang ke-18 tentang orang-orang yang bergaul karib dengan Allah. Yang pertama, saudara, adalah orang yang bergaul karib dengan Allah dalam matanya tertuju kepada Tuhan. Ya, matanya tertuju kepada Tuhan. Ayat yang di dalam ayat yang ke-17 dikatakan di sana, ayat yang ke-16, 15, dia matanya yang tertuju kepada Tuhan. Nah, saya teringat akan Yosafat. Yosafat ketika bangsa Israel mengalami ketakutan, mereka ditekan, diserang oleh bangsa Amon, Moab, dan suku Meonim. Mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Bayangkan gerombolan ada beberapa bangsa yang menyerang umat pilihan Allah. Sehingga Yosua mengambil keputusan untuk dia berdoa, berpuasa, dan dia berseru kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-12b, 2 Tawarik pasal 20 ayat 12b, dikatakan, kami tidak berdaya, kami nggak sanggup menghadapi ini, tetapi mata kami tertuju kepadamu, kepada Allah. Saudara, mata rohani daripada Yosafat tertuju kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, mungkin kita lagi ngalami ketakutan, kita ngalami tekanan, kita yang mengalami stres, khawatir, saudara. Tetapi mari, saudara, kita fokus mata kita, mata rohani kita tertuju kepada Tuhan. Ya, seperti Daud. Daud dia nggak tertuju kepada Goliat yang besar, tapi matanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga Daud mampu mengalahkan Goliat. Ketakutan apa yang kita hadapi hari-hari ini, terlebih ketakutan COVID, saudara. Tetapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, fakta boleh berbicara banyak orang yang kena. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia matanya tertuju kepada Tuhan, dia akan diluputkan oleh Tuhan. Mungkin kita berkata, lah buktinya ada hamba-hamba Tuhan yang kena, yang saudara, justru mereka dipakai Tuhan untuk membuat gereja bangkit, gereja melek kembali, gereja berdoa kembali untuk bersatu, bergaul karib lagi dengan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, mata saudara tertuju kepada Tuhan. Setiap hari, jangan tertuju kepada berita yang menakutkan, jangan tertuju kepada kebanyakan di media sosial. Saudara, saya juga suka main media sosial, tetapi waktumu engkau tujukan matamu kepada Tuhan. Ya, mungkin kita berkata, lah bagaimana saya bisa lihat Tuhan? Tuhan nggak kelihatan. Gimana saya bisa lihat Tuhan? Nah, yang lalu saya sudah sampaikan tentang bagaimana kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan, yaitu merenungkan firman Allah, mengucapkan firman Allah, dan melakukan firman Allah. Ya, jadi 3 hal itu harus ada dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Karena firman itu, kata firman Allah dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat firman. Firman apa yang engkau baca hari ini? Itulah mata saudara tertuju kepada Tuhan. Sehingga waktu saudara membaca firman Allah itu engkau bayangkan, dan itu terjadi dalam hidupmu. Amin. Itu terjadi dalam kehidupanmu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan agak lumayan khawatir, lumayan takut, tetapi kami serahkan kepada Tuhan. Suatu kali, saudara, kami ada satu kebutuhan yang harus kami di tengah-tengah COVID ini, tapi saya pagi-pagi hanya nyanyi sama Tuhan. Yang saya nyanyikan adalah firman Allah. Firman yang dinyanyikan itu punya powerful, punya kuasa yang luar biasa. Sehingga saya membayangkan yang saya butuhkan Tuhan sudah siapkan. Saya nyanyi, Allahku kan memenuhi kebutuhanku. Dan di dalam hati saya sepertinya digerakkan untuk nyanyi berulang-ulang lagu ini. Dan saya terus menyanyi karena ini lagu firman yang saya ucapkan, yang saya bayangkan berulang-ulang. Mata saya tertuju kepada firman Allah, bukan kepada problem, bukan kepada kebutuhan,
tetapi kepada firman Allah. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan langsung memberikan apa yang kami butuhkan. Tuhan langsung memberikannya saat itu juga, saudara. Jadi firman Allah itu berkuasa. Jadi mata saudara tertuju, artinya tertuju kepada firman Allah. Saudara membayangkan firman Allah, mengimajinasikan firman Allah itu terjadi dalam hidupmu. Amin. Dan engkau ucapkan berulang. Makanya bergaullah dengan firman Tuhan setiap hari. Hidup bergaul. Saudara, kami di grup kami selalu share firman Allah. Saya ingatin kalau ada leader yang belum sharing firman Allah, saya tanyain, ada apa? Apakah sudah baca firman apa belum? Ya, karena ini kunci untuk kita bisa bersekutu, untuk bisa melihat, tertuju mata kita kepada firman, kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi 3 hal. Yang kedua, saudara, yang kedua yang kita baca di dalam ayat selanjutnya dikatakan di sana, yaitu bergantung kepada Tuhan. Hidup bergantung. Di dalam ayat yang ke-18 dan 16 sampai yang ke-17 dikatakan kami sebatang kara. Artinya punya rasa bergantung kepada Tuhan penuh. Sebab tanpa Tuhan nggak bisa apa-apa. Amin. Nah, saudara, saya ingat ilustrasi ya. Ilustrasi ada seorang bapak, dia kecelakaan dan jatuh di jurang. Saudara, dia jatuh dan akhirnya dia memegang sebatang batang pohon gitu ya, kayak pohon yang masih ada satu-satunya yang dia pegang. Itu terjadi malam hari, ya. Dia teriak, "Tuhan, tolong! Tuhan, tolong!" Ada suara yang bilang dari hatinya, dia berkata, "Lompat." Dia bilang, "Ya benar nih Tuhan, masa saya mau lompat?" Dia udah bergantung penuh di pohon itu, saudara. Dia teriak lagi, Tuhan bilang lompat. Dia nggak mau lompat, saudara. Dia terus teriak lagi, "Tuhan tolong." Tuhan bilang lompat. Dia tetap tidak mau lompat. Akhirnya, saudara, sampai pagi hari, setelah dia lihat, ternyata itu hanya bedanya tinggal sejengkal sudah ada di tanah. Ya, karena hidupnya bergantung kepada pohon itu, bukan kepada Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sudah berkata lompat. Dia nggak mau lompat, saudara. Nah, saya mau beritahu dalam hidup hari-hari saudara dan saya adalah bergantung penuh kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, saudara butuh Tuhan. Setiap detik di dalam membangun usahamu, saudara, di dalam apa saja engkau tanya Tuhan. Apa yang kita lakukan, tanya Tuhan. Ya, saya diberkati sekali juga dengan Pastor Juan semalam berkata, tanya Tuhan, apa yang perlu kita lakukan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, bertanya ide-ide apa. Saudara, kami mempersiapkan, saya juga mempersiapkan khotbah sebagai gembala, berkhotbah, selalu tanya Tuhan, apa yang mau dibagikan Tuhan, apa yang mau di-sharingkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa mempersiapkan, menulis. Saudara, hari-hari merenungkan firman Allah. Tuhan, saya mau bagikan apa kepada jemaat. Atau nanti di hari Minggu, Tuhan, siapa yang mau khotbah, siapa kira-kira yang kau pilih Tuhan. Dan tidak hanya saya, saudara, saya rindu ada orang-orang yang dibangkitkan untuk menyampaikan firman Allah. Dan saudara, karena bergantung kepada Tuhan, Tuhan pasti akan selalu memakainya dengan luar biasa. Makanya dalam Yeremia pasal 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi, saudara, mari punya rasa bergantung penuh kepada Tuhan. Daud ketika dia berperang melawan orang Filistin, saudara, ya, apa yang terjadi? Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, kira-kira aku menyerang nggak? Tuhan bilang serang. Dan dia serang, saudara. Selang beberapa jam, ya, diserang lagi orang Israel. Nah, secara pengalaman mungkin Daud akan langsung nyerang. Ini gampang ini, saya langsung serang aja, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Justru Daud memutuskan, dia tanya Tuhan lagi. Tuhan, apakah saya serang atau tidak? Nah, seandainya Daud menyerang saat itu bisa mengalami kekalahan. Bukankah banyak orang mengambil keputusan, mengambil semua jalan keluar, punya cadangan, punya plan B, semuanya yang dia lakukan, saya punya andalan, saya punya jaringan. Saudara, tapi saya mau beritahu, bergantunglah kepada Tuhan. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan bilang, saudara? Tuhan bilang, buat satu lingkaran, dan kalau engkau dengar bunyi pohon kertau, dan engkau harus serang dia. Dan apa yang terjadi? Daud mengalami kemenangan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga pasti akan mengalami kemenangan.
Pagi hari kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang sakit, jangan mencari terlebih dahulu ini obat apa yang kita mau minum. Engkau yang punya masalah, khawatir, engkau jangan cari, oh saya mau pergi ke sana, mau pinjam ini. No, datang berlutut di kaki Tuhan, Dia pasti membuka jalan. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan. Ada amin, saudara? Amin. Ya, dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, punya hati yang bertobat. Punya hati yang bertobat. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-18, pemazmur berkata, ampuni kami. Saudara, apa bedanya Daud dan Saul? Sama-sama mereka raja, sama-sama mereka pilihan Tuhan. Sama-sama mereka jatuh di dalam kelemahan. Tetapi yang membedakan antara Daud dan Saul, ketika Daud mendengar teguran dari Nathan, dia nggak bilang saya raja loh. Ngapain kamu ngomong sama saya? Dan Saul ketika ditegur, dia bilang Anda harus hormati saya karena saya seorang raja. Saul dia tidak merendahkan hati, bertobat, saudara. Tapi Daud, dia datang merendahkan hati, merendahkan dirinya, dan bertobat. Saudara, di hari-hari yang jahat ini, kalau kita nggak bertobat sungguh-sungguh, kalau hidup kita yang biasa-biasa, Anda ada COVID, tidak ada COVID, Anda hanya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan hidupmu, perlu dipertanyakan. Jangan sampai ada COVID kedua untuk menegur. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, gereja di hari-hari ini ditegur mungkin. Mungkin kita sudah terlalu mengandalkan metode. Oh, kalau memuji Tuhan harus begini, harus begini, harus begini. Kita pakai kekuatan kita pakai logika kita lagi. Kita nggak melibatkan Tuhan apa yang Tuhan mau. Sehingga saudara mungkin saya salah satu ditegur oleh Tuhan. Kita sudah mengandalkan, oh kalau lagu yang begini akan naik hadirat Tuhan. Oh, kalau ada sound system yang bagus. Oh, kalau ada lighting yang luar biasa bagus, itu kita rasakan hadirat Tuhan. Padahal tidak demikian. Hadirat Allah ada ketika hati yang hancur, yang haus, yang butuh Tuhan. Hati yang bergantung terpenuh kepada Tuhan. Hati yang bertobat ketika ditegur oleh Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Hari ini mari gereja Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan bertobat. Bertobat, merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan. Biar bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Biar bangsa ini mampu menghadapi setiap persoalan yang ada. Kalau kita nggak bertobat, saudara nggak akan bisa melihat pemulihan terjadi. Dalam 2 Tawarik dikatakan, dan umatku merendahkan diri, ya Tuhan memulihkan negeri itu. Yang Tuhan minta adalah umat, bukan yang lain. Umatnya merendahkan diri, bukan saling berdebat, bukan saling menghakimi, yang di media sosial saling menyerang satu dengan yang lain. Bukan saling menyalahkan, oh yang karismatik ini, oh yang tidak karismatik yang demikian. No, mari bersatu bertobat. Sekali lagi bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tiap hari kita bertobat, minta ampun, dengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan saya yakin ketika gereja bertobat, bangkit, ada terobosan terjadi. Bangkit, ada penuaian besar terjadi. Bangkit, saudara, ada sesuatu yang terjadi. Kita tidak lagi saling menyerang satu dan lain, tapi kita bersatu bertobat. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, teruslah bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah matanya tertuju kepada Tuhan. Ya, di mana dia mengimajinasi firman Allah terjadi dalam hidupnya. Dan yang kedua, orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang punya rasa bergantung kepada Tuhan. Apapun itu. Nah, tadi pagi ada seorang anak muda tanya sama saya. Setiap kali ada orang tanya sama saya selalu connect sama Tuhan. Tuhan, tolong beri hikmat saya. Apa yang mau saya jawab? Sebab saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya punya Tuhan
yang bisa apa-apa, yang sanggup melakukan itu. Dan saudara, waktu dia telepon, saya jawab dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan dia bilang, oh iya, terima kasih Pak, terima kasih untuk jawaban. Generasi muda, banyak pertanyaan-pertanyaan saudara. Tapi ketika kita menjawab dengan otoritas yang dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Ya, bergantung penuh kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah punya hati yang bertobat. Sekali lagi, para hamba-hamba Tuhan, kita semua bertobat. Ada mungkin kita berkata, saya nggak salah, saya melayani, saya nggak salah. Hei, bertobat. Bertobat, termasuk yang ngomong ini, bertobat. Saudara, saya lakukan ini, saya nangis, merendahkan diri di hadapan Tuhan, nangis, bertobat, saudara. Dan banyak karakter yang dibongkar oleh Tuhan, yang harus diperbaiki. Tetapi melalui Roh Kudus, Tuhan berberitahu. Kenapa? Karena mau merendahkan hati kita semua. Dan Tuhan ubahkan kita. Tuhan ubahkan kita. Ingat, orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang-orang yang pasti diangkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Mungkin ada yang mau didoakan, saudara. Saya akan silakan mencatat di komentar. Ada yang perlu didoakan. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu, saudara. Saya yakin dan percaya doa orang benar besar kuasanya. Ya, jangan lupa tetap di rumah, saudara. Kita terus masuk di dalam hadirat, kita berdoa kepada Tuhan. Yuk kita nyanyi ini ya, lagu yang saya kesaksikan tadi tentang Allahku memenuhi segala keperluanku. Saudara, sambil Anda mengimajinasi, mungkin Anda punya keperluan, Anda punya kebutuhan yang harus butuh jawaban hari ini. Tapi saudara, mari kita nyanyi sama-sama lagu ini dan Anda membayangkan kebutuhanmu sudah disiapkan oleh Tuhan. Karena ini firman Allah. Allahku memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita lagi ada kebutuhan, ya, kita ucapkan ini, itu terjadi. Ya, kita berdoa untuk Nadia. Apa yang dibutuhkannya? Semarang. Oh, lagi di Semarang. Senang dijaga Tuhan. Oh iya, ya. Yang
Mungkin kita lagi dalam keadaan sakit juga. Ada firman Allah berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, saya alami sakit waktu beberapa hari yang lalu. Saya cuma ngucapin ini, dan Tuhan sembuhkan. Karena itu firman berkuasa. Jadi percayalah, kita berdoa supaya Tuhan senantiasa menjawab doa. Amin. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Tuhan menyertai. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Orang-orang yang mau didoakan Tuhan, untuk Nadia Bapak yang ada di Semarang, Tuhan lindungi dia. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus. Dia anakmu Tuhan. Kami berdoa pagari dengan malaikatmu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa seluruh jemaatmu. Sekali lagi bentengi mereka dengan darah Yesus yang berkuasa. Aku berdoa yang menonton ini, kami percaya mereka dijamah, mereka diberkati, mereka akan melakukan firman Allah, bergaul karib Tuhan, dalam nama Yesus. Satu yang kami minta, ada anak-anak muda yang mengikuti acara ini Tuhan. Kami berdoa mereka pasti dipakai Tuhan. Mereka pasti dipakai Tuhan untuk Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini. Mereka dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai dokter, sebagai apapun dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu, kita berdoa untuk para dokter. Dalam nama Yesus kami berdoa, dokter, perawat, Tuhan, untuk semua orang-orang yang kerja, petugas medis, Tuhan, untuk orang yang bekerja, untuk membersihkan jenazah, Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Lindungi mereka, sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang kena virus COVID, Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, kami lepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Sembuh, pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Mereka yang membutuhkan kebutuhan ekonomi, Tuhan, kami percaya Tuhan mencukupi semuanya. Tuhan mencukupi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Yuk kita angkat tangan kita. Kita tutup doa kita, karena nanti kita akan ada mesbah keluarga masing-masing. Kita kembali lagi berdoa. Karena yang kita lakukan doa, doa, dan doa. Sehingga ketika kita selesai COVID ini, Tuhan pakai kita dengan luar biasa. Ya, oke, angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu malam hari ini. Semua orang yang menyaksikan, sekali lagi mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya selalu. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika engkau di rumah, percayalah, Tuhan membentengi kehidupanmu. Amin. Tuhan memberkati usahamu. Usaha apapun yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di tengah-tengah COVID ini, Tuhan membuka jalan. Ada investor-investor yang datang di dalam nama Yesus Kristus. Karena Tuhan mau pakai engkau. Di perusahaanmu Tuhan pakai engkau dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Biar berkat ini diterima sepenuh-penuhnya. Kesehatanmu diberkati. Keluargamu diberkati. Di dalam nama Yesus. Biar damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita pada malam ini. Sampai Yesus datang menjemput kita. Kita tetap setia dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu pada Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.